Aspek berikutnya adalah ciptakan plot ya, alur cerita ya. Dengan teman-teman punya tokoh-tokoh yang banyak ya, teman-teman kan lebih mudah membuat sebuah mencari ide gagasan, mencari imajinasi untuk penokohnya masing-masing ya. Yang jelas ini misalnya bagaimana kisah cinta dia dengan 4 wanita ya. Kemudian juga bagaimana akhirnya dia bertemu dengan cinta pertama dan akhirnya menikah. Nah itu kan masing-masing kisah cinta itu bisa dibuat penokohan yang berbeda-beda ya, membuat alur cerita yang beda-beda gitu, konfliknya pun bisa beda-beda ya. Bisa jadi akhirnya yang dia putus dengan beberapa wanita ya karena ada konflik-konflik, dan konfliknya itu bisa beda-beda, bisa salah paham, bisa karena ada yang egois gitu. Misalnya dia putus dengan seorang wanita ya karena wanita itu ingin melanjutkan S2 di luar negeri, dan ketika sudah lulus S2 dia mau melanjutkan lagi S3 karena dapat beasiswa kan ya. Akhirnya ya si Pradana tidak bisa menunggu ya, akhirnya mereka putus. Atau juga mungkin putus ya karena ya karena ada masalah, misalnya ya masalah perselingkuhan misalnya ya. Nah, itu teman-teman bisa lebih mudah menemukan imajinasi dari tokoh-tokoh yang sudah teman-teman bentuk, teman-teman yang ciptakan sendiri gitu. Kalau teman-teman sudah punya karakter yang kuat, sudah punya tokoh-tokoh yang kuat, yang lengkap, teman-teman lebih bisa membuat untuk setiap karakter tersebut alur-alur ceritanya ya. Walaupun teman-teman harus konsisten ya, artinya tetap alur utama itu adalah di tokoh utama ya. Jadi kalau di novel ini ya si Pradana tokoh utamanya ya. Tetap jangan kita terus kemudian fokusnya malah membahas pacarnya yang yang teman kantornya. Itu kan sebetulnya hanya pendukung saja kan, karena inti cerita ini adalah nanti si Pradana menikah dengan cinta pertamanya ya, dengan Maudi, bukan dengan teman kantor yang tadi. Jadi ya walaupun teman-teman mengembangkan satu alur cerita tambahan, subplot ya istilahnya, sub alur cerita, tapi ya itu jangan sampai mengganggu alur cerita utama. Jadi justru melengkapi teman-temannya. Jadi kurang lebih bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita kalau untuk ini teman-temannya, untuk lebih kita mengeluarkan imajinasi kita bisa berusaha menggunakan bahasa metafora dan simbolisme ya teman-temannya. Jadi ya mungkin kalau klisenya teman-teman ya kan, ini ya misalnya seorang pria menembak seorang wanita, tapi dengan sebelumnya bahasa Melayu ya. Misalnya dia sedang berbicara dengan sahabat wanitanya yang akan dia tembak menjadi kekasihnya di sebuah taman, sebuah malam hari dengan bulan purnama yang sedang terang-terangnya ya. Kemudian dia mungkin merayu si wanita itu dengan misalnya, oh wajahmu seperti rembulan gitu kan. Jadi kan ya kan karena kalau dari bumi kan rembulan itu sangat cantik ya, sangat bagus gitu. Nah, kita bisa juga mengembangkan suatu imajinasi dengan kita membuat simbolisme seperti tadi ya, menggunakan metafora, bahasa, perbandingan gitu. Jadi sehingga ya kita lebih mudah, imajinasi kita lebih mudah berkembang ya, daripada misalnya si prianya berkata, oh kamu cantik sekali malam ini ya, mungkin tanda petik agak garing ya. Kemudian juga untuk melanjutkan dialog-dialog di dalam momen itu kita mungkin agak lebih kesulitan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa rayuan yang penuh dengan itu tadi, simbolisme dengan metafora, kemudian juga misalnya dia menyatakan rasa cintanya dengan membandingkan dengan hal-hal yang lain gitu, dengan sesuatu yang bukan misalnya aku lama menunggumu misalnya kan ya, itu kan biasa ya. Tapi misalnya serasa 1000 tahun ini aku tidak bertemu denganmu walaupun baru sekejap. Itu kan ya bahasa hiperbola, bahasa metafora, bahasa simbolisme itu bisa digunakan teman-teman. Imajinasi akan lebih mudah berkembang jika teman-teman menggunakan hal seperti itu ya. Tapi teman-teman harus harus proporsional ya. Ya kita kan ini dalam konteks bahasa rayuan ya. Kalau teman-teman ke bahasa yang lain yang tentu metaforanya beda lagi ya, bukan dalam konteks merayu-rayu seperti tadi gitu. Jadi